saling memberi hadiah. Hari Sabtu pagi, Kabi sedang asyik berguling-guling di karpet bersama mainannya. Dia baru saja mendapatkan kereta mainan dari ayah. Naik kereta api, tut tut tut. Suara Kabi terdengar gembira. Ketika dia sedang asyik, terdengar bel berbunyi dari arah depan. Kabi bergegas membuka pintu untuk melihat siapa yang datang. "Oh, Denny!" teriak Kabi ketika melihat sahabatnya itu muncul di depan pintu. Matanya tertuju pada sebuah kotak yang dibawa oleh Denny. "Wah, kamu bawa apa itu? Asyik!" Dengan wajah penuh senyum, Denny menyerahkan kotak itu kepada Kabi. "Ini ada nasi syukuran. Aku sudah hitan loh," kata Denny dengan bangga. Wah, ternyata Denny beneran hitan. Kabi mengira sahabatnya itu hanya bercanda ketika minggu lalu bilang mau hitan. "Keren sekali. Terima kasih ya nasinya. Kamu mau masuk dulu?" tanya Kabi sambil menerima nasi kotak itu. Denny menggelengkan kepala. Dia bilang masih banyak nasi kotak yang harus diantarkan ke para tetangga. Denny pun pamit pulang kepada Kabi. Goodbye. "Dari siapa itu, Kabi?" tanya ibu ketika melihat Kabi meletakkan nasi kotak ke atas meja dapur. "Oh, ini dari Denny, Bu. Dia sudah hitan. Keren banget ya," jawab Kabi. "Kabi tadi sudah bilang terima kasih belum?" tanya ibu lagi. Kabi cemberut, pura-pura tersinggung. "Ibu, Kabi kan bukan anak kecil." Wah, Iya, ibu minta maaf. Ibu percaya Kabi pasti sudah mengucapkan terima kasih. Sebagai gantinya, nanti sore kita pergi ke rumah Denny ya. Kita bawakan bingkisan sebagai hadiah untuk Denny, kata ibu. "Loh, Denny mengadakan pesta. Kok Kabi nggak diundang?" teriak Kabi. "Tidak, Denny tidak mengadakan pesta, sayang," jawab ibu. "Lalu, mengapa kita datang ke rumahnya dan membawa hadiah? Biasanya, kalau seperti itu kan artinya ada undangan pesta," tanya Kabi lagi. Sepertinya dia masih bingung. Ibu mengajak anaknya itu untuk duduk di kursi. Kemudian ibu berkata, "Memberi hadiah bukan hanya ketika kita menerima undangan pesta saja, tapi saat kita merasa bersyukur, kita juga boleh memberi hadiah kepada kerabat dan tetangga." Sama seperti yang dilakukan Denny. Dia bersyukur karena sudah selesai hitan dan ingin berbagi kebahagiaan itu. Saling memberi hadiah ini bahkan disunahkan oleh Rasulullah loh, karena hadiah merupakan tanda cinta dan ketulusan. Rasul pernah bersabda, "Salinglah kalian memberi hadiah, tentu kalian akan saling mencintai." Hadis riwayat Bukhari. Berarti kalau ada yang memberi kita hadiah, kita juga wajib membalasnya ya, Bu? Tanya Kabi. Ibu tersenyum mendengar pertanyaan Kabi. Anaknya ini memang cerdas dan selalu kritis. Menjelaskan sesuatu kepada Kabi harus sampai tuntas. Jika tidak, dia akan terus bertanya. Maka, ibu pun melanjutkan ceritanya. "Oh, ya..." Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk membalas semua pemberian atau hadiah yang diterima.
Jika kamu mampu, maka balaslah dengan sesuatu yang lebih baik, atau minimal sama. What? Oh. Namun, Rasul juga tidak pernah mengajarkan umatnya untuk memaksakan diri. Jika memang tidak punya sesuatu untuk membalas, kita cukup mendoakan saja. Panjatkan doa yang baik atau ucapkan Jazakallahu khairan, yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ibu berkata lagi, memberi hadiah dan menerima hadiah itu masing-masing mendapatkan pahala loh. Kita memberi, artinya kita bersedekah. Dan ketika menerima, kita juga mendapatkan pahala karena menerima kebaikan orang lain. Karena itulah, jangan pernah menolak hadiah. Ada dua hadis yang mendukung pernyataan itu. Hadis pertama, Rasulullah bersabda, penuhilah orang yang mengundang, janganlah menolak hadiah, dan jangan memukul orang muslim. Hadis riwayat Sahih Al-Jami. Sedangkan hadis kedua, Rasulullah bersabda, barang siapa diberi oleh Allah sedikit dari harta ini, dalam keadaan dia tidak memintanya, maka hendaklah ia mengambilnya, karena ia adalah rizki yang Allah giring untuknya. Hadis riwayat Sahih Al-Tarhib. Good. Tapi, Kabi juga harus tahu, kalau ada hadiah-hadiah yang tidak boleh diterima. Kata ibu, melihat ekspresi bingung anaknya itu, ibu buru-buru menyelesaikan kalimatnya. Iya, kita tidak boleh menerima hadiah hasil curian. Kita juga tidak boleh menerima hadiah yang dimaksudkan untuk menyuap. Hadiah yang harus dibayar atau dianggap hutang juga tidak boleh. Kita juga boleh menolak hadiah dari orang-orang sombong yang selalu mengungkit kembali apa yang sudah pernah dia berikan, dengan maksud menyombongkan diri atau membuat orang lain terpesona kepadanya untuk maksud lain. Misalkan saja, orang yang ingin menghasut dengan cara membagi-bagikan hadiah. Nah, apakah Kabi sekarang sudah paham? Tanya ibu. Siap, Kabi paham. Teriak Kabi. Jadi, hadiah apa yang sebaiknya Kabi berikan kepada Denny sebagai balasan pemberiannya? Ibu tersenyum sambil bilang, nanti kita coba mampir ke toko mainan ya. Siapa tahu ada yang cocok untuk Denny. Kan secukupnya. Kabi dan Denny berlari-larian di halaman masjid. Sore ini adalah jadwal mereka mengaji. Sejak 30 menit yang lalu, mereka berdua sudah datang ke masjid. Cepetan, kejar! Ayo tangkap aku! Teriak Kabi. Asik. Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga kedua anak itu. Wah, bakso! Teriak Denny. Beli yuk! Ajak Kabi. Keduanya saling memandang. Kemudian secepat kilat, mereka menghadang penjual bakso. Mang, aku tanpa mie ya. Baksonya boleh tambahi satu lagi nggak? Pinta Denny. Boleh saja, tapi yang kecil ya. Jangan minta yang gede. Jawab si mamang bakso.
Denny nyengir mendengar gurauan itu. Mereka berdua asik makan bakso ketika Pak Ustadz lewat dan masuk ke masjid. "Kabi, Denny, asiknya kalian makan bakso?" sapa Pak Ustadz. Denny terkejut dan terburu-buru menghabiskan baksonya. "Pelan-pelan saja, jangan terlalu cepat saat makan," tegur Pak Ustadz lagi. Kabi dan Denny membuang mangkok baksonya ke tong sampah. Mereka segera mencuci mulut dan berwudu. Ngaji akan segera dimulai. Perutku!" rintih Denny. Beberapa saat setelah ngaji dimulai, dia mulai merintih kesakitan. "Kenapa?" tanya Kabi. Denny hanya menggelengkan kepala saja. Kemudian, dia fokus lagi pada penjelasan dari Pak Ustadz. "Nah, ngaji kita sore hari ini sudah selesai," kata Pak Ustadz yang langsung disambut oleh sorakan gembira dari anak-anak. "Eits, jangan pulang dulu. Pak Ustadz bawa titipan nih. Ada orang baik hati yang membelikan martabak. Ini untuk kalian semua yang sudah rajin ngaji," sambung Pak Ustadz lagi. Anak-anak berteriak kegirangan. "Wow, ada martabak manis! Ada juga martabak telur," kata Kabi. Dia mengambil satu potong martabak manis dan memasukkan sekaligus ke mulutnya. "Wah, enak sekali!" Kabi menawarkan satu potong untuk Denny, tapi dia menolaknya. Rupanya, perutnya masih terasa sakit, jadi dia memilih untuk tidak makan lagi. "Perutku tidak enak, kamu saja yang makan." "Bagianmu boleh aku makan ya?" tanya Kabi. Kabi mengambil lagi satu potong martabak telur dan melahapnya dalam satu kali gigitan. Beberapa saat kemudian, dia mengambil satu potong lagi. Oh lala, Kabi terlalu banyak makan sepertinya. Pak Ustadz melihat tingkah Kabi dan menghampirinya. "Makan pelan-pelan saja. Jika terlalu cepat, nanti akan sakit perut. Bukankah kamu tadi baru saja makan bakso juga?" tanya Pak Ustadz. "Tenang saja, Pak. Perut Kabi gede. Masih bisa menampung martabak lebih banyak lagi," seru Kabi. Hihihi. 15 menit kemudian, semua martabak telah habis dimakan. Pak Ustadz pun menutup ngaji sore itu dan meminta kepada anak-anak untuk segera pulang ke rumah. Semua anak segera bubar kecuali Denny dan Kabi. "Mengapa kalian tidak pulang?" tanya Pak Ustadz. "Perut saya sakit, Pak," jawab Denny. "Saya juga, Pak," sahut Kabi. Oh, Pak Ustadz mengerti apa yang terjadi. Dia pun segera mengambilkan air madu untuk keduanya. Oh, what? "Ini, coba minum dulu dan tunggu sampai perut kalian agak enak," kata Pak Ustadz sambil menyerahkan satu gelas ke masing-masing anak. Setelah keduanya minum, Pak Ustadz duduk di samping mereka dan menemani keduanya. "Ini akibatnya kalau kalian makan terlalu cepat dan terlalu banyak," kata Pak Ustadz. "Tadi Denny makan bakso pedas kan? Dan makan dengan buru-buru.
Hasilnya perut Denny sakit. Itu karena perutmu kaget dan tidak bisa mencerna banyak makanan sekaligus. Oh, Sedangkan Kabi, kamu makan terlalu banyak, Nak. Tadi kamu sudah makan bakso, terus makan martabak lagi dalam jumlah besar, sehingga perutmu yang kecil itu terlalu penuh. Bapak akan ajarkan satu sunnah dari Rasulullah yang bagus buat kalian. Makanlah secukupnya, makan ketika lapar, dan berhenti sebelum kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Kabi dan Denny tertunduk malu. Baik, Pak Ustadz. Lain kali kami akan makan dengan secukupnya dan pelan-pelan saja, ucap Kabi. Selanjutnya, Denny dan Kabi menunggu perut mereka baikan sebelum pulang. Dan Pak Ustadz mengantar mereka berdua hingga ke rumah.